Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang kita meminta kepada Allah untuk dipertemukannya, yaitu bulan suci Ramadan tahun 1442. Sahabat rahimakumullah, ketahuilah bahwa apa yang sekarang kita alami adalah buah dari permohonan kita. Jauh-jauh hari sebelumnya kita selalu berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, kita semua sekarang berada di pintunya bulan Ramadan. Kita memasuki bulan Ramadan. Kita diizinkan berjumpa dengan bulan Ramadan. Perlu kita bersyukur atas itu. Sahabat, kenapa kita meminta? Kenapa kita memohon kepada Allah? Bahkan jauh-jauh hari. Bahkan kalau kita melihat tradisi ulama-ulama dahulu, mereka menangis 6 bulan hanya memohon kepada Allah agar disampaikan dan dipanjangkan umurnya sehingga mampu berjumpa dengan bulan Ramadan berikutnya. Ada apa di bulan Ramadan? Ini adalah bulan yang sungguh luar biasa. Bulan tempat kita mendulang amal, bulan tempat kita mengumpulkan banyak pahala, sehingga kita mampu melampaui umat-umat sebelum kita, yang notabene mereka berusia ratusan tahun. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Al-hasanah bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'f. Satu kebaikan berpotensi untuk mendapatkan 10 kali lipat pahala, bahkan sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Allah mengatakan, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa ini khusus untukku dan hanya aku yang sanggup untuk menghitung berapa kelipatan pahala yang didapat. Bulan yang kemuliaannya kalau kita lihat dari sisi amal dilipat gandakan begitu banyak. Bahkan tidak ada amalan yang sunnah yang kita kerjakan kecuali Allah tulis di situ pahala yang wajib. Sementara pahala wajibnya dilipat gandakan sampai hitungan yang tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari sisi dosa, Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita, selepas kita melaksanakan ibadah puasa, begitu Ramadan meninggalkan kita, dan ketika kita keluar untuk melaksanakan salat hari raya, Rasul mengatakan, kharaja min dzunubihi kayaumi waladithu ummuh. Keluar dari dosa-dosanya bagai anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Sahabat, ini luar biasa potensi yang sangat besar. Akan tetapi berbanding terbalik, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan potensi
yang luar biasa. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam bagi siapapun yang diberi kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan tapi justru tidak mendapatkan apa-apa, Allah ancam. Bagaimana tidak kita bisa tidak mendapatkan apa-apa? Rasul mengatakan, idza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jinan, semua pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabun niran, sementara pintu yang menyebabkan seseorang masuk ke neraka ditutup. Wa sulsilatis syayatin, sementara setan semua dibelenggu. Akan tetapi celaka bagi mereka yang berjumpa dengan bulan Ramadan, diberi kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan tapi tidak dapat apa-apa, tidak mendapatkan kenikmatan, tidak akan mendapatkan banyak pahala, dosanya tidak dimaafkan. Celaka orang yang seperti ini. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, man adraka Ramadan walam yughfar lah faqad ab'adah. Barang siapa yang diberi kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan tapi nggak dapat apa-apa, dosanya tidak dimaafkan, sungguh orang ini telah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Sahabat rahimakumullah, intinya ketika kita diberi kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, kita mempunyai dua potensi. Potensi yang pertama, kita akan mendapatkan kenikmatan, kita akan mendapatkan kemuliaan, kita akan mendapatkan rahmat, kita mendapatkan ampunan, bahkan nama-nama kita dibebaskan dari api neraka. Tetapi potensi yang kedua, potensi yang sangat mengerikan, justru kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita? Mau kemana potensi kita? Mau yang mana yang akan kita pilih? Tentu kita akan memilih yang pertama. Akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan kepada kita bahwa ternyata banyak orang yang diberi kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan, justru dia mendapatkan potensi yang kedua. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-'atash wal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa, saking banyaknya, tetapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali rasa haus dan rasa lapar. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan potensi yang pertama? Sahabat, saya memberikan sedikit ilustrasi bahwa dalam setiap momentum ada saat-saat di mana Allah melihat kita. Ada saat-saat di mana kita betul-betul dekat dengan Allah. Ada saat-saat di mana Allah menilai kita. Sama seperti halnya dulu ketika kita sekolah. Ketika menjelang ujian, kita akan fokus di situ. Kita akan serius di situ. Meskipun di hari-hari sebelumnya kita agak santai, tetapi menjelang ujian kita akan fokus. Kenapa? Karena di situ kita akan dinilai. Begitu juga dengan ibadah. Rasulullah SAW menggambarkan dengan memberikan hadis qudsi, mencontohkan kepada kita ketika kita lagi dalam keadaan salat. Di dalam ibadah salat itu Allah menegaskan aqrabu ma yataqarrabu bihil insan. Posisi paling dekat seseorang denganku ketika salat wa huwa sajid, dalam posisi sedang sujud. Di sini kita serius. Di sini kita dinilai. Lalu bagaimana dengan puasa? Kapan kita dinilai? Sahabat, puasa
dinilai sejak waktu asar sampai menjelang buka puasa. Saat-saat itulah Allah melihat kita. Saat-saat itulah kita dinilai oleh Allah. Bahkan disitulah tidak ada satupun doa kecuali didengar. Tidak ada satupun hajat kecuali digabul. Sa'ah mustajabah. Saat di mana didengar omongan kita. Saat terbaik hubungan kita dengan Allah. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa punya dua kenikmatan, dua kegembiraan. Farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kegembiraan ketika dia melaksanakan buka puasa, dan kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Sebagian ulama ada yang mengatakan yang dimaksud jumpa dengan Tuhan yaitu nanti ketika kita sudah meninggal. Orang-orang yang berpuasa punya pintu khusus berjumpa dengan Allah. Tetapi sebagian ulama lagi mentafsirkan yang dimaksud ketika di dunia posisi terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menjelang berbuka puasa. Akan tetapi ironi, sungguh ironis, kita bisa lihat begitu menjelang buka puasa, masjid kita sepi, rumah kita kosong, musola kita tidak ada jamaahnya. Masuk waktu asar, semua orang berbondong-bondong keluar. Lebih banyakkan yang di luaran daripada yang di masjid. Lebih banyakkan yang di jalan daripada di musola. Lebih banyakkan di taman kota daripada di rumah menunggu azan maghrib, berdoa kepada Allah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa berapa banyak sekali yang dari puasanya nggak dapat nilai apa-apa, hanya hausnya saja, hanya laparnya saja. Kenapa? Ketika kita keluar, begitu adzan asar kita keluar, maka mata kita berpotensi maksiat, mulut kita berpotensi ketemu dengan orang sehingga ghibah, tangan kita berpotensi maksiat, kaki kita berpotensi maksiat, di mana itu semua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghilangkan nilai puasa kita. Ini yang disebut muhbitatun lil amal, hal-hal yang akan menghilangkan nilai ibadah kita. Hanya casingnya saja kita berpuasa, tetapi nilainya nol. Dan sungguh maha benar Allah, maha benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak saudara-saudara kita yang terlena di saat mereka dinilai oleh Allah, di saat Allah mendatangkan dirinya, di saat Allah mendengar omongannya, di saat Allah mendengar doanya, justru orang ini malahan pergi entah kemana. Maka dari itu Al-Fakir mengajak kepada sahabat, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan justru yang terbanyak adalah yang berpotensi yang nomor 2, janganlah kita mengikuti kebanyakan orang itu. Kita luangkan waktu kita, kita luangkan untuk sama-sama hadir, duduk di masjid, iktikaf di masjid, beribadah kepada Allah, mencari ilmunya Allah. Biarlah kita kelompok yang sedikit, tetapi kita mendapatkan anugerah yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Dan seyogianya kita berpikir bahwa ini adalah kesempatan kita. Cukup kita dikejutkan oleh saudara-saudara kita, tetangga kita, keluarga kita
yang tahun kemarin masih tadarrus bersama kita, tahun kemarin masih tarawih bersama kita, tahun kemarin masih ke masjid bareng kita, tahun kemarin masih berbuka puasa bareng kita, tidak datang Ramadan ini kecuali mereka sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mulai merasakan bahwa jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir kita. Dengan begitu insya Allah kita tidak akan menyia-nyiakan bulan ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk kelompok dari hamba-hamba Allah yang diberi kesempatan dengan berjumpa dengan bulan Ramadan, dan kita mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fakir mengucapkan selamat menunaikan hak-haknya bulan Ramadan 1442. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.